Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastriana dengan NIM 105841110763. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan Sobat Tani, di mana Sobat Tani ini adalah aplikasi web Sistem Pakar yang telah saya bangun bersama rekan kelompok saya. Di mana aplikasi Sobat Tani itu sendiri dibuat untuk mengimplementasikan metode forward chaining dalam mendeteksi penyakit tanaman. Nah, seperti yang tampil pada layar. Nah, antarmuka dari aplikasi Sobat Tani ini sendiri didesain user friendly agar pengguna bisa langsung memilih uh, tanaman dan gejala tanpa kebingungan. Nah, tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas secara detail mengenai aplikasi dari Sobat Tani ini sendiri, teman-teman. Nah, di sini untuk penjelasan mengenai aplikasi Sobat Tani ini mungkin akan dibahas secara detail atau lebih detail oleh rekan saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan di sini saya akan lebih fokus membahas mengenai struktur kode yang membangun aplikasi Sobat Tani ini, teman-teman. Di mana aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP natif dengan dukungan database MySQL dan antarmuka berbasis Bootstrap 5. Nah, untuk lebih detailnya mari kita bedah satu persatu. Nah, di sini kami menggunakan tools Visual Studio Code di mana telah tampil pada layar, di mana tampilan dari Visual Studio Code itu menampilkan folder kami beri nama dengan nama pakar pertanian, di mana dalam folder pakar pertanian ini terdapat 5 file atau 5 struktur kode program yang kami rancang untuk membangun aplikasi Sobat Tani tadi, teman-teman. Di mana kelima struktur kode program itu terdiri dari koneksi.php, index.html, get_gejala.php, diagnosa.php dan cetak.php. Nah, tapi di sini saya akan membahas 3 kode program yang kami rancang untuk membangun aplikasi Sobat Tani tadi, di mana saya akan membahas koneksi.php, index.html, get_gejala.php. Nah, untuk cetak.php dan diagnosa.php akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk di koneksi file pertama atau struktur kode program pertama itu ada koneksi.php. Nah, koneksi.php itu sendiri adalah fondasi dari aplikasi Sobat Tani Tani, di mana telah tampil pada layar. Nah, kita mulai dari koneksi.php, di mana file ini adalah jembatan aplikasi. Di sini saya menggunakan fungsi MySQL_connect untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL. Untuk parameternya sendiri terdiri dari localhost sebagai server, kemudian ada root sebagai user, dan pertanian_db sebagai nama database tempat kita menyimpan data penyakit, gejala, dan basis pengetahuan. Nah, jika koneksi gagal dan sistem akan otomatis menghentikan proses dan memunculkan pesan error. Nah, untuk struktur kode program yang selanjutnya ada index.html. Nah, di index.html ini sendiri adalah antarmuka untuk pengguna. Nah, ini adalah halaman utama yang dilihat oleh pengguna. Untuk desain antarmuka sendiri, kami menggunakan framework Bootstrap 5. Nah, ini saya tandai. Nah, Bootstrap 5 agar tampilannya responsif, rapi, dan modern dengan dominasi warna hijau sesuai dengan tema pertanian. Nah, poin selanjutnya itu ada bagian form, di mana pada bagian form ini ada drop down. Pada bagian form ini terdapat drop down atau pemilihan tanaman. Di sini kami menyisipkan kode PHP untuk mengambil daftar tanaman langsung dari database. Jadi datanya itu dinamis. Nah, selanjutnya itu ada on change sama dengan filter gejala. Nah, on change sama dengan filter gejala pada elemen select, di mana atribut ini berfungsi memanggil fungsi JavaScript di bagian bawah codingan. Nah, untuk fungsi JavaScript filter gejala, ini menggunakan metode Ajax atau fetch API, di mana logikanya adalah ketika pengguna memilih tanaman, fungsi ini akan mengambil ID tanaman lalu mengirimkannya ke server atau file get
atau file get underscore gejala.php tanpa perlu mereload halaman. Hasilnya kemudian akan ditampilkan di div dengan ID daftar gejala. Baik, untuk struktur kode program selanjutnya itu get underscore gejala. Nah, pada file ini adalah logika backend atau query, di mana kode ini berperan sebagai pemproses data di belakang layar, di mana file ini menerima ID tanaman yang dikirim oleh JavaScript tadi, teman-teman. Di mana intinya dari sistem pakar ada pada query SQL di sini, di file ini, di mana kami melakukan operasi join table yang cukup kompleks antara tabel gejala, basis pengetahuan, dan penyakit. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa gejala yang muncul di layar hanya gejala yang relevan dengan tanaman yang dipilih saja. Jadi, jika kita memilih tanaman padi, gejala untuk tanaman cabai tidak akan muncul. Nah, simpelnya begitu. Nah, untuk setelah data ditemukan, PHP akan melooping. Mana PHP akan melooping data tersebut dan mencetaknya dalam format elemen checkbox. Dalam format checkbox format elemen checkbox HTML yang kemudian dikirim kembali ke halaman utama. Nah, jadi kesimpulannya, ketiga kode struktur program ini simpelnya bekerja secara berkesinambungan. Simpelnya itu begini, koneksi.php itu sendiri membuka jalur, di mana dia membuka jalur, kemudian indeks HTML menangani interaksi user, dan get gejala.php memfilter logika datanya. Jadi sinergi dari ketiga kode program ini menciptakan pengalaman diagnosa yang cepat dan real time. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusuf Sewang ingin melanjutkan penjelasan dari rekan teman kelompok saya itu Asriana, yang dimana ingin menjelaskan yang di bagian aplikasinya. Saya tidak sempat menjelaskan kode di bagian cetak dan diagnosa dikarenakan waktunya tinggal beberapa menit. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan di bagian aplikasinya apa-apa saja yang saya buat dengan rekan teman saya. Nah, di sini kita mendiagnosa penyakit dari tanaman seperti jagung, tomat, dan cabai dan padi. Oh, misalnya kita memilih jagung. Nah, di sini uh, apa gejala yang anda terlihat? Gejala yang terlihat dari misalnya kalau jagung tuh biasanya daun terlihat garis-garis kuning atau putih memanjang. Juga dua. Oke, kita akan memulai diagnosa. Nah, di sini akurasinya mencapai 67%. Nah, solusi dari penanganannya itu cabut tanaman yang sakit, gunakan benih yang sudah diberi obat metalaksi sebelum tanam. Nah, bagusnya di sini kita bisa melakukan pencetakan dengan file PDF, yang dimana kita bisa langsung membawa ke toko tani untuk memberikan solusi dari hasil diagnosa yang telah diberikan oleh sistem pakar. Nah, di sini hasil dari laporan diagnosa pakar ada tanggalnya, yaitu tanggal 28 Januari 2026. Gejala yang dipilih yaitu daun terlihat garis-garis kuning, keputihan memanjang, dan ada lapisan putih seperti bedak atau tepung di bawah daun. Nah, hasil analisis sistem penyakit bulai jagung 67%. Solusi atau saran di sini ada sarannya yaitu cabut tanaman yang sakit, gunakan benih yang sudah diberi obat metalaksil sebelum tanam. Nah, kita juga bisa kita akan mencoba ke yang lain.
seperti tanaman tomat, daun tomat layu misalnya. Nah, solusi penanganannya perbaiki pengairan sawah agar air tidak menggenang. Beri larutan tembaga pada lubang tanaman. Nah, kita di sini bisa melakukan pencetakan yang dimana kita bisa langsung konsul ke toko tani racun atau pupuk apa yang bisa digunakan atau diberikan oleh eh, apa ya penyakit yang dialami oleh tanaman yang kita pelihara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa bila. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.